kita akan membahas atau membicarakan tentang sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang dimana ilmu ini dijuluki induknya segala ilmu. Disiplin ilmu filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama filsafat barat dan yang kedua adalah filsafat timur atau disebut filsafat Islam. Ada dua persamaan di antara kedua ilmu filsafat ini, filsafat barat dan filsafat Islam. Yang mana kesamaan di antara kedua disiplin ilmu ini adalah sama-sama mengajarkan kebijaksanaan. Akan tetapi, perbedaan di antara kedua disiplin ilmu ini sangat menonjol, yang dimana filsafat barat mencari hakikat kebenaran dan sedangkan filsafat Islam sudah sampai ke dalam sebuah hakikat kebenaran. Filsafat barat mencari kebenaran, sedangkan filsafat Islam merasionalkan sebuah kebenaran itu sendiri. Jadi filsafat barat itu mereka haus mencari sebuah hakikat kebenaran, yang dimana filsafat barat tidak mampu mencapai sebuah hakikat kebenaran. Sedangkan filsafat Islam sudah sampai ke dalam sebuah hakikat kebenaran, akan tetapi lebih merasionalkan sebuah kebenaran itu sendiri. Filsafat barat cenderung ke dalam sebuah material, sehingga mereka tidak sampai ke sebuah hakikat kebenaran, hanya memandang sebuah material sebagai sebuah kebenaran. Filsafat barat cenderung membuat hati menjadi keruh, yang dimana hati tidak mampu mencapai sebuah hakikat kebenaran. Filsafat barat bertolak ukur hanya kepada sebuah material yang bisa dicapai dengan panca indera. Fokusnya filsafat barat hanya kepada sebuah akal saja. Berbeda dengan filsafat Islam, yang dimana filsafat Islam menggunakan dua hal untuk mencapai sebuah hakikat kebenaran. Yang pertama dengan akal dan yang kedua dengan hati. Yang dimana kedua hal ini adalah sebuah hal yang saling bersinergi, yang dimana dua hal ini melengkapi satu sama lain, akal dan hati, sehingga filsafat Islam sampai ke dalam sebuah hakikat kebenaran. Filsafat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah sumber dari sebuah kebenaran. Akan tetapi, filsafat Islam lebih merasionalkan sebuah kebenaran itu sendiri. Seperti adanya Tuhan, Qul huwallahu ahad, katakanlah, Dia Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Dan benar, akan tetapi banyak dari orang yang di luar Islam, mungkin saja orang ateis mungkin, mereka tidak sampai kepada hakikat kebenaran ini, bahwasannya adanya Tuhan. Maka dari itu, bagaimana caranya adanya Tuhan ini, Tuhan Esa ini, bisa dipahami oleh golongan di luar Islam. Maka dari itu lahirlah ilmu mantik, ilmu kalam, yang dimana ilmu-ilmu ini menjelaskan secara rasional tentang adanya Tuhan dan eksistensi adanya Tuhan. Jadi bagaimana caranya adanya Tuhan ini bisa dipahami oleh orang yang di luar Islam. Jadi penjelasannya dirasionalkan. Nah, inilah ilmu kalam berkembang, ilmu mantik berkembang di dalam dunia Islam. Sedangkan filsafat barat, mereka mencari sebuah hakikat kebenaran yang berujung kepada sebuah kesia-siaan. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan akal dan menggunakan sesuatu hal yang bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi sesuatu yang bisa dicapai dengan panca indera dan masuk ke dalam rasionalnya, maka mereka menganggap itu sebuah hakikat kebenaran. Jadi filsafat barat kebanyakan tidak sampai ke dalam hakikat kebenaran seperti adanya Tuhan. Mereka tidak sampai ke situ. Kenapa? Karena akal mereka, panca indera mereka tidak sampai ke dalam wujud Tuhan itu sendiri. Jadi filsafat barat tidak sampai ke hakikat kebenaran, hanya cenderung mencari saja. Berbeda dengan filsafat Islam. Filsafat Islam tinggal merasionalkan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga orang-orang golongan yang di luar Islam bisa mengerti kebenaran-kebenaran. Jadi filsafat Islam kalau menurut admin
ini jauh lebih unggul daripada filsafat barat, yang dimana filsafat Islam menggunakan kompleks, menggunakan akal, menggunakan hati. Akal kita mampu memahami adanya Tuhan, dan hati kita meyakini itu semua. Jadi akal dan hati itu saling beriringan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Jadi filsafatnya Islam itu lebih unggul daripada filsafat barat yang hanya berpacu ke dalam sebuah materi. Jadi insya Allah di penjelasan-penjelasan di video-video yang akan datang, kita akan membahas tentang filsafat barat dan filsafat Islam. Kita akan mengenal tokoh-tokoh filsafat Islam, tokoh-tokoh filsafat barat. Kita akan mengkaji tentang filsafat barat dan filsafat Islam di video yang akan datang, dan kita ambil sebuah pembelajaran dan hikmah. Yang baik kita ambil dan yang buruk kita akan buang. Saya admin undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kepoin terus channel admin karena banyak sekali penjelasan tentang filsafat yang akan kita bagi di sini. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya.